menjadi pertanyaan dari teman-teman semuanya. Aman nggak sih Bang kalau kita galbay? Ya, kira-kira pinjol ini aman nggak sih untuk digalbay? Ya, teman-teman simain sampai habis. Untuk yang baru telat bayar di pinjol-pinjol legal, seperti biasa pinjolnya itu ya mungkin kita nggak heran ya, pinjolnya yang biasa-biasa dipinjam juga, Kulaku, Kredivo, Dana Rupiah, Julo, dan lain sebagainya. Itu adalah pinjol-pinjol yang sering dipergunakan oleh kebanyakan dari masyarakat Indonesia. Dan mereka juga mencari yang namanya galbay aman atau cara galbay yang aman dan pinjol yang aman juga untuk digalbay. Oke. Untuk galbay teman-teman semuanya, aman atau tidak itu kita sendiri yang menciptakan. Ya, semua pinjol aman-aman aja. Ya enggak sih? Tak ada yang enggak aman. Yang enggak aman itu sudut pandang dan cara kita berpikir. Kita yang memikirkan kita akan dipenjara. Ini yang menjadikan pemikiran kita tidak aman. Ini gara-gara apa? Ya, nanti Anda lihat di koleksi video saya. Habis itu Anda yang memikirkan aset Anda akan ditarik. Ya kan? Ini gara-gara apa? Nanti di video berikutnya. Habis itu mereka akan datang ke rumah sengaja untuk mempermalukan Anda. Ini pemikiran Anda yang memikirkan. Tapi ketika pemikiran Anda ini memikirkan hal seperti ini, bukan tanpa alasan. Ya, bukan seketika Anda muncul terbit di dalam pemikiran hal seperti ini, tidak. Ada alasannya, ada pemicunya. Apa pemicunya Bang? Di beberapa video saya kan sudah jelaskan sama teman-teman semuanya. Jangan cari akibat, tapi selesaikan penyebab. Penyebabnya sudah pasti gara-gara telepon, gara-gara WhatsApp, gara-gara email. Yang paling terakhir adalah penyebab dari semua ketakutan yang ada hari ini gara-gara tidak mampu menerima kenyataan hidup diri sendiri yang sudah hancur-hancuran. Masih banyak orang yang bersandiwara, masih banyak orang yang berbohong, masih banyak orang yang mencoba untuk menutup-nutupi semua ini dari keluarga-keluarga mereka, orang tua, dari suami, dari saudara. Padahal selain Anda mencari dukungan secara eksternal, contoh melalui saya, Anda juga membutuhkan dukungan secara internal. Ya, kenapa orang-orang tidak mampu jujur? Kenapa orang-orang tidak mampu terbuka? Karena sebelum dia melangkah untuk menyampaikan hal itu, pemikiran dia telah dia pacu untuk membayangkan hal-hal yang negatif. Paham? Jadi kalau teman-teman bertanya, cara aman untuk galbay, itu tanyain ke diri Anda. Jawabannya ada dalam diri Anda. Fakta yang terberat ketika Anda menyatakan tidak mampu bayar pinjol ini, tidak ada resiko fatal. BI checking bukanlah satu hal yang menakutkan. Ya kan? Dengan nama kita masuk BI checking, otomatis ke depannya kita akan terbebas dari yang namanya riba. Kalau sudah bebas dari dunia riba, kita dijauhkan dari dosa. Yang kedua adalah kita tidak perlu berpacu dengan tagihan. Karena kita tahu rezeki misteri, ansuran pasti. Ya, kita tidak perlu dibebankan dengan tagihan. Yang ketiga adalah ada saatnya kita sukses tanpa bergantung dengan hutang. Ini adalah sisi positif dari BI checking. Sisi negatif BI checking adalah kita tidak bisa minjam. Tapi orang lebih banyak ketakutan dengan sisi negatif karena dia tidak bisa minjam. Ketika Anda sudah terjebak pinjol, Anda selalu teriak riba, dosa, riba segala macam. Tapi ketika nama Anda masuk BI checking, paniknya nauzubillah. Ya, padahal resiko pinjol cuma ada di sini. Sisanya resiko pinjol pemikiran kita yang membentuk. Ya, risiko tertulis cuman ini. Lewat 90 hari pihak pinjol dilarang melakukan penagihan, data dilimpahkan kepada otoritas jasa keuangan untuk ditindaklanjuti. Ya, pihak pinjol bisa melanjutkan penagihan mereka, bisa menjalin kerjasama dengan pihak ketiga atau pelimpahan kepada lawyer dan penasehat hukum. Ini tertuang dalam POJK. Tapi karena Anda selalu mendengar telepon yang katanya
WhatsApp yang katanya, email yang katanya, tanpa Anda cari dulu faktanya seperti apa, Anda langsung percaya aja. Ya, makanya saya bilangin sama teman-teman, kalau Anda mencari aman, galbay aman, ya, itu tanyakan ke pemikiran Anda sendiri. Karena aman atau tidak itu Anda yang ciptakan, ya. Anda tengok orang mengedukasi, semua orang yang mengedukasi, tidak ada resiko buruk ketika Anda menyatakan tidak mampu bayar pinjol, kecuali Anda tidak bisa berhutang lagi buat kedepannya. Sadari aja hari ini Anda dihancurkan karena hutang. Kenapa Anda ketakutan kalau nggak bisa berhutang lagi gitu loh? Itu kan lucu gitu loh. Orang ketika dia sudah tidak mampu bayar hutang, dia pasti teriak riba itu dosa. Wih, menyesal, ini pemerasan, ini rentenir segala macam. Ketika namanya masuk BI checking, paniknya minta ampun gitu loh. Coba tanyain ke diri teman-teman semuanya, sehat apa tidak sih Anda gitu loh. Jadi mau aman, kendalikan cara berpikirmu. Stop overthinking, ya. Stop berpikir secara negatif. Sudah saatnya Anda berpikir yang positif, yang membangun semangat Anda. Selama ini Anda hanya berpikir satu sisi loh. Anda hanya berpikir untuk hal buruk, tapi Anda tidak ada perencanaan pemikiran untuk hal baik. Anda hanya mampu menakuti diri Anda sendiri, tapi Anda tidak berpikir bagaimana caranya menyemangati diri Anda sendiri. Contoh, Anda bilangin, Bang, kalau seandainya DC datang ke rumah sama RT dan RW, membawa polisi, mempenjarakan saya, menarik aset-aset saya, itu bagaimana? Itu pertanyaan teman-teman semuanya. Ya, ini pertanyaan menekan diri sendiri. Ya, itu pakai kata apabila. Kenapa Anda tidak bentuk satu pertanyaan lagi? Bagaimana kalau semua itu tidak terjadi? Jadi seimbang ya kawan-kawan. Anda berpikir dua versi. Versi yang menakutkan dan versi yang menyemangati. Harus seimbang. Langit aja ada buminya kok. Siang ada malamnya, laki-laki ada perempuan. Ya, berpasang-pasangan. Masa itu pemikiran cuman tunggal kayak gitu aja gitu loh. Ya. Tidak ada pemikiran tandingan yang lain untuk memberikan semangat. Berarti yang kejam cara berpikirmu. Bukan masalahmu yang kejam, tapi cara berpikirmu yang salah. Makanya hutang 10.000 perak pun kalau cara berpikirmu salah, tetap aja kamu merasa tidak aman. Ya, tanyain ke pemikiran apa yang perlu ditakutkan. Toh hidup tanpa duit aja lebih menakutkan kok daripada tagihan DC. Ya gak sih? Hari-hari Anda mau memenuhi kebutuhan seperti apa gitu loh. Makan minum seperti apa. Makan minum tidak bisa digalbay sama sekali. Ya, Anda telat makan minum aja asam lambung naik kok. Ya gak sih? Jadi sudahilah teman-teman semuanya. Kendalikan aja cara berpikirmu biar menyelamatkanmu untuk jangka panjang. Ya. Habis itu lagi adalah pinjol yang aman untuk digalbay. Ini juga pertanyaan cukup banyak. Bang, saya galbay di Esikes aman gak? Saya galbay di Kredivo aman gak? Galbay di Akulaku aman nggak gitu loh? Atau bisa direkomendasikan bang, pinjol mana yang aman untuk digalbay, pinjol mana yang tidak ada DC lapangan, pinjol mana yang tidak mendatangkan DC ke rumah. Oke teman-teman semuanya, sebenarnya hal seperti ini sama aja dengan yang di awal tadi gitu loh. Pinjol yang aman digalbay atau cara aman untuk galbay, konsepnya sama. Ya, pinjol itu tidak ada yang aman satupun. Ya, kenapa saya bilangin tidak ada yang aman? Ketika data Anda sudah masuk, promosi sampah bolak-balik masuk ke handphonemu. Kalau kamu mau aman, ya, ketika kamu sudah mengajukan pinjaman online, putus semua komunikasi yang ada. Itu SMS promosi tidak masuk, ancaman-ancaman tidak masuk gitu loh. Ya, tapi selagi masih aktif, semuanya sama aja, mau pinjol legal, mau raksasa, mau ilegal, konsepnya sama. Kalau kita sudah masuk ke sana, pemikiran kita tidak aman. Tinggal pengendalian bagaimana caranya pemikiran kita ini tetap tenang, tetap aman, tetap damai gitu loh. Ya, tidak ada orang yang panik bisa tenang.
Ya nggak sih? Tidak ada orang yang stres bisa aman. Nggak ada orang, dia udah kelebihan rasa takut, apapun bisa menakuti diri dia. Kalau sudah menakuti diri dia, ya berarti dianya tidak tenang. Kalau dia tidak tenang, ya berarti tidak aman. Ya, Anda meminjam pinjol, teman-teman semuanya. Mau pinjolnya pinjol legal, semua ini segala macam. Ini telah mereka perhitungkan. Yang mereka perhitungkan mungkin untung rugi telah mereka perhitungkan. Dan Anda gagal bayar hari ini, itu juga sudah mereka perhitungkan. Gak mungkin mereka sia-sia melepaskan uang mereka tanpa mereka ada perhitungan yang lebih matang. Makanya ini sudah ada aturannya semuanya. Aturan apa? Ini ada aturan mau diasuransikan, aturan satu orang cuma boleh 3 aplikasi pinjol, aturan tidak boleh menyebarluaskan informasi pribadi misalnya gitu kan, atau aturan yang saat ini bunga dan denda itu dibatas, semua sudah ada gitu loh. Dan pinjol sudah paham akan hal itu. Tinggal hari ini, yang penting Anda jangan masuk dalam marketing pinjaman online yang mencoba mengelabui pemikiranmu dengan berbagai hal sehingga Anda akan tersesat nantinya. Ini yang harus teman-teman kendalikan. Ya, karena kalau Anda sudah tersesat di dalam hal itu, Anda akan nekat-nekatan loh. Nekat jual aset, nekat gade-gadekan segala macam, nekat gali lubang tutup lubang. Ini yang paling berbahaya. Ya, makanya teman-teman semuanya, cara aman untuk galbay dan pinjol yang aman di galbay semuanya sama aja. Tergantung pada si peminjamnya. Kalau peminjamnya mampu mengendalikan pemikiran dia, semuanya aman aja. Tapi kalau peminjamnya nggak sadar bahwa ada kepala yang lebih tinggi untuk berpikir, itu saya nggak tahu. Setiap hari kerjanya bukan sibuk mencari duit, tapi sibuk mencari DC, itu baru salah jalur kita sebenarnya gitu teman-teman. Kan hari ini tidak mampu bayar. Tidak mampu bayar karena fakta keadaan. Duit nggak ada, otomatis yang kita cari adalah uang, bukan DC. Kalau DC yang Anda cari berarti ada permasalahan lain. Ya, kalau Anda misalnya pinjol yang aman di galbay, tidak ada DC datang ke rumah, tidak ada debt collector. Berarti kalau pertanyaan ini masuk kepada diri Anda, berarti ada masalah lain. Masalahnya bukan tidak mampu bayar, tapi masalahnya tidak mampu jujur dan terbuka. Itu masalahnya. Ya, makanya perbaiki, jujur dan terbuka, supaya Anda tidak bertanya lagi pinjol yang aman di galbay. Sementara Anda galbay ini adalah fakta hidup, kondisi hidup. Anda toleh kanan kiri muka belakang, memang fakta duit gak ada. Ngapain lagi kita sibuk-sibuk cari DC? Kalau hanya jujur yang Anda bingungkan, cari aja waktu-waktu tertentu, bicarakan. Fakta tidak seburuk yang Anda bayangkan. Ya, buat teman-teman semuanya, ingat fakta tidak seburuk yang dibayangkan. Yang jelas saya pengen Anda tetap bekerja dan berusaha. Putus semua komunikasi yang terhubung, penyumbang kepanikan terbesar bagi orang-orang yang mengalami telat bayar di pinjaman online. Dengan begitu Anda lebih bisa berekspresi, menjalankan hidup Anda buat kedepannya, semangat Anda akan muncul. Tapi kalau setiap hari Anda dihantam dengan telepon caci maki, WhatsApp dengan penghinaan, saya rasa apapun yang mau Anda jalankan semuanya akan sia-sia. Karena kepanikan melanda Anda. Tapi begitu Anda sudah putus komunikasi, Anda bisa rasakan sendiri dan Anda jalani hidup Anda dengan penuh semangat. Oke teman-teman semuanya, mudah-mudahan dengan video ini itu Anda bisa tenang semuanya. Tidak ada yang perlu Anda khawatirkan. Ingat seperti yang saya sampaikan di awal, satu-satunya resiko fatalnya adalah Anda tidak bisa meminjam lagi buat ke depannya. Cuman itu gitu loh. Kalau Anda selama ini sudah bosan dengan riba dan dengan tagihan, bersyukurlah ketika nama Anda masuk ke dalam BI checking. Ya, jangan pernah berkecil hati kalau Anda tidak bisa ngutang lagi buat ke depan. Ya, hidup tanpa hutang itu jauh lebih bahagia teman-teman daripada hidup berhutang. Apapun konsepnya, tetap itu akan menjadi beban bagi diri Anda. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.